Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supiansyah selaku dosen pada mata kuliah Analisis Persaingan Strategi Korporasi dan Bisnis. Di sini saya akan bahas mengenai analisis persaingan, analisis industri, dan formulasi strategi pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Dimulai dengan profil perusahaannya, jadi Indosemen ini merupakan penggabungan dari 6 perusahaan semen dengan nama PT Inti Cahaya Manunggal di tahun 1985. Lalu di tahun yang sama juga berubah nama menjadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa dan terdaftar di BEI pada 5 Desember 1989. Untuk struktur kepemilikan saham, mayoritas dimiliki oleh Heldenberg Semen melalui anak perusahaannya yaitu Birchwood Omnia sebanyak 51% dan saham publik sebesar 49%. Untuk lokasi pabriknya, PT Indosemen memiliki 13 pabrik berkapasitas 25,5 juta ton semen per tahunnya dengan 10 pabrik berada di Komplek Pabrik Citerep Bogor, 2 pabrik di Komplek Pabrik Cirebon, dan 1 pabrik di Komplek Pabrik Tarjun Kota Baru, Kalimantan Selatan. Untuk visi dan misi dari perusahaan, visinya sebagai pemain utama dalam bisnis semen domestik dan pemimpin di pasar beton siap pakai atau MC di Pulau Jawa yang terdepan dalam mutu, serta mampu memenuhi kebutuhan agregat dan pasir untuk bisnis RMC secara mandiri. Untuk misinya, perusahaan ikut berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif dan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. PT Indosemen juga memiliki moto untuk terus membangun kehidupan yang bermutu. Nah, kita lihat entitas anak dan juga bidang usaha dari PT Indosemen. Pertama adalah semen yang tentunya adalah bidang usaha utama dari PT Indosemen. Dengan 13 pabrik yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian bidang usaha kedua ada Ready Mix Concentrate atau RMC, dengan 2 anak perusahaan yaitu PT Plonir Beton Industri dan PT Indomix Prakarsa yang memiliki 41 batching plants di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan kapasitas lebih dari 4 juta meter kubik. Untuk bidang usaha yang ketiga ada agregat yang dilakukan oleh entitas anak PT Mandiri Sentra Sejahtera dan PT Tabatuh Manunggal. Untuk bidang usaha lainnya ada dilakukan oleh entitas anak PT Dian Abadi Perkasa sebagai distributor semen, kemudian PT Multi Bangun Galaksi sebagai pengelolaan lahan terminal, dan PT Mineral Industri Sukabumi sebagai tambang teras. Nah, di sini kita akan bahas kompetitor profil yang menjadi kompetitor dari PT Indosemen. Kompetitor pertama ada Semen Indonesia. Jadi PT Semen Indonesia ini merupakan strategic holding dari PT Semen Gresik Persero di tahun 2013. Nah, PT Semen Gresik pertama kali dibangun di tahun 1957, ya itu sebelum menjadi PT Semen Indonesia tentunya. Lalu di tahun 1991 saham perseroan tercatat di BEI. Di tahun 1995 PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Lalu di tahun 2019 sudah menjadi PT Semen Indonesia mengambil alih 80% saham PT Holcim Indonesia. Di tahun 2020, merek semen berubah menjadi Semen Indonesia Group atau SIG yang sebelumnya hanya Semen Indonesia. Untuk produk dan layanan berupa semen kantong, semen curah, beton, mortar, precast, jasa konstruksi dan manufaktur, serta berbagai jasa pendukung dan pelengkap lainnya. Ada kompetitor kedua yaitu PT Semen Batu Raja yang berdiri pada 14 November 1974 dengan nama PT Semen Batu Raja Persero yang kepemilikan sahamnya itu 45% oleh PT Semen Gresik dan 55% oleh PT Semen Padang. Di tahun 1991, saham perseroan ini diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia dan di tahun 2013 PT Semen Batu Raja mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka. Lalu tahun 2022 terjadi proses integrasi PT Semen Indonesia sehingga perseroan berubah menjadi non-persero dan namanya berubah juga menjadi PT Semen Batu Raja Tbk. Semen yang diproduksi diantaranya ada beberapa tipe, ada PCC yang biasanya digunakan untuk pembangunan gedung, lalu Ordinary Portland Semen atau OPC tipe 1, tipe 2, dan tipe 5 yang bisa digunakan untuk beton, dan semen batu raja mortar. Kompetitor ketiga ada Solusi Bank Indonesia yang didirikan tanggal 15 Juni 1971 dengan nama awal PT Semen Cibinong. Lalu di 2006, perseroan mengganti namanya kembali menjadi PT Holcim Indonesia Tbk yang pada tahun 2019 PT Semen Indonesia mengakuisisi 80,6% saham dari Lafarge Holcim
dan perusahaan berganti nama menjadi PT Solusi Bank Indonesia dengan merek berubah menjadi Dynamic yang sebelumnya adalah Holcim. Untuk lini usahanya berupa semen, jasa beton jadi, pemasok agregat dan pasir, serta jasa pengolahan limbah industri. Terdapat 4 pabrik semen di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan di Lokan, Aceh. Untuk total kapasitas pabriknya adalah 14,8 juta ton semen dan mempekerjakan lebih dari 2.400 karyawan. Lalu ada kompetitor lainnya yaitu PT Wijaya Karya Beton atau Wika Beton. Wika Beton ini didirikan tahun 1997 sebagai anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya Persero. Wika Beton ini merupakan produsen beton precetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara yang memiliki 14 pabrik, 1 mobile plant, dan 7 wilayah penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wika Beton juga mendirikan entitas anak yaitu Wika Krakatau Beton di tahun 2013 dan di tahun 2016 mendirikan entitas anak PT Wika Precetak Gedung. Lalu di tanggal 8 April 2014 melakukan pelistingan di BI dan masih di tahun yang sama mengakuisisi PT Citra Lautan Teduh. Dan memiliki 3 crushing plant di Cigedug Bogor, Lampung Selatan, dan Donggala Palu, serta 3 jeti. Berbeda dari kompetitor lainnya yang memproduksi semen sebagai usaha utamanya, untuk PT Wijaya Karya Beton ini dia memproduksi beton dengan berbagai tipe gitu. Jadi menghasilkan produk beton precetak, unit inner boring, dan lini bisnis baru yakni quarry. Memiliki beragam tipe beton, diantaranya PC Poles, PC Piles, Railway, Brick, and Marine. Selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan BCG Metric Analysis. Kita harus ketahui dulu, BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix adalah alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Jadi analisis ini dapat membantu perusahaan untuk menilai masing-masing produk atau unit yang dimiliki sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Atau kalau misalkan tidak produk, bisa juga pada suatu industri bisnis kita lihat perusahaan mana yang paling unggul atau perusahaan mana yang berada pada suatu kuadran tertentu. Nah, pada BCG Matrix ini terdapat 4 kuadran yang nanti akan saya lanjutkan untuk dijelaskan di pembahasan. Sebelumnya kita harus tahu kalau misalkan objek yang akan diamati di sini adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa sebagai objek utama dan 4 kompetitor perusahaan lainnya. Dengan sumber data merupakan laporan keuangan tahunan di tahun 2022 tiap perseroan. Dengan hasil kita lihat tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar industri semen, market share tertinggi itu ada pada PT Semen Indonesia Persero dengan presentasi market share 49,9%. Market share kedua ditempati oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa dengan persentase 22,4% dan persentase market share terkecil ada pada PT Semen Batu Raja. Nah, dari nilai growth market dan market share yang kita dapatkan, kita lakukan perhitungan lagi untuk mendapatkan relatif market share industri semen. Setelah diurutkan, berdasarkan market share-nya dari yang tertinggi hingga terendah, kita mendapatkan nilai market share, maksudnya relatif market share dari industri semen. Lalu dari situ kita langsung aplikasikan menjadi grafik BCG Matrix untuk industri semen. Kalau kita perhatikan, pada grafik terdapat 2 perusahaan yang masuk kuadran DOGS, yaitu PT Solusi Bank Indonesia Tbk dan PT Semen Batu Raja Tbk. Pada kuadran ini, produk biasanya kurang diminati di pasar dan juga penjualannya rendah. Biasanya memiliki cash flow yang relatif netral atau negatif. Strategi yang sesuai untuk perusahaan pada kuadran DOGS adalah divest atau dengan menghilangkan produk tersebut atau mungkin perusahaan tersebut atau harus memperkuat lini keuangannya supaya bisa naik tingkat menjadi kuadran question mark, lalu star atau mungkin cash cow. Kemudian pada kuadran question mark terdapat PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Pada kuadran question mark ini biasanya memiliki
memiliki market interest yang tinggi, tapi penjualannya masih sedikit. Nah, biasanya memiliki cash flow yang negatif karena dia banyak memproduksi sedangkan pendapatannya masih kurang gitu ya, penjualannya masih kurang. Pada kuadran ini memiliki peluang untuk menuju kuadran star jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang bisa diterapkan atau yang sesuai dengan kuadran ini adalah build atau mungkin growth gitu ya, yaitu terus mengembangkan produk sampai mencapai kuadran start atau mungkin cash cow. Lalu ada perusahaan yang terakhir adalah PT Semen Indonesia Persero yang berada pada kuadran cash cow. Pada kuadran ini biasanya dialami oleh produk atau perusahaan yang sudah lama mengembangkan produknya atau perusahaannya. Dan biasanya produknya ini sudah maksimal. Lalu untuk cash flow-nya biasanya tinggi atau sudah stabil. Nah, untuk produk seperti ini memerlukan strategi harvest dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu pengembangan. Strategi alternatif untuk Indosemen yang pertama ada penetrasi pasar dengan fokus memperbesar pangsa pasar untuk produk yang telah ada di tahun 2013 ini. Indosemen terus memperkuat penetrasi pasar semen 3 roda dan semen Raja Wali dengan menekankan penjualan pada area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Lalu untuk strategi lainnya melakukan pengembangan pasar dengan meneruskan penjualan tidak hanya di home market yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tapi mendistribusikan produk juga keluar home market dengan memanfaatkan terminal semen karena Indosemen juga memiliki beberapa terminal yang tersebar di seluruh Indonesia, lalu memanfaatkan mode transportasi kereta api dan juga laut. Kemudian melakukan pengembangan produk dengan memperbaiki produk yang sudah ada dengan peningkatan mutu atau membuat inovasi produk baru dengan tujuan yang terjadi peningkatan penjualan. Untuk pengembangan produk terbaru juga misalkan bisa dilakukan dengan peluncuran semen Raja Wali ini yang terbaru dilakukan oleh PT Indosemen untuk kelas ekonomi pada akhir tahun 2016 saat situasi ekonomi terjadi pelemahan daya beli sehingga Indosemen membuat inovasi produk yang bisa dibeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan 3 roda namun tidak menghilangkan kelebihan kualitas dari Indosemen. Untuk strategi lainnya adalah divestasi. Jadi dari PT Indosemen dapat mempertimbangkan kembali jumlah dan lokasi pabrik yang digunakan untuk menekan kos perusahaan. Sehingga dari jumlah 13 pabrik yang dimiliki mungkin bisa dianalisis kembali mana yang lebih potensial untuk masih diperkuat atau bisa dijual untuk menambah cash dari perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas industri analisis melalui Porter 5+1 Forces. Teori Porter 5 Forces ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Di sini ada faktor kekuatan yang akan digunakan adalah 6 faktor yang nanti akan kita jelaskan di pembahasan. Yang pertama, ada threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Kita harus melihat pertama ada economic of scale. Jadi volume penjualan domestik dari PT Indosemen ini sebesar 17,28 juta ton di tahun 2022 yang mana nilai ini turun 1,6% dibandingkan tahun 2021. Walaupun turun kita lihat lagi nih, ada peningkatan kapasitas produksi sebesar 16%. Karena hal tersebut dilihat terjadi peningkatan beban pokok juga sebesar 16% dan beban usaha sebesar 3,6%. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan economic of scale dari Indosemen ini tergolong low atau lemah. Kemudian dari capital requirement-nya, kita lihat di tahun 2015 Indosemen membuat pabrik pengantongan di Banyuwangi dengan modal mencapai 1 triliun dan modal yang diperlukan perusahaan baru dalam industri semen ini termasuk besar gitu. Dan dibutuhkan juga visi misi yang jelas, SDM yang handal dan terampil, peralatan dan lokasi yang mumpuni untuk mengelola semen dari bahan baku menjadi produk jadi, kemudian dibutuhkan sumber daya alam serta bahan baku penunjang lainnya yang memadai. Nah, ini kan tidak mudah ya untuk untuk masuk ke industri semen. Sehingga berdasarkan capital requirement, ancaman pendatang baru termasuk lemah. Yang ketiga kita lihat berdasarkan produk differentiation. Kalau Indosemen ini memiliki produk yang lebih beragam dibanding kompetitor dan produknya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki karakteristik tertentu.
Jenis-jenis atau tipe semen yang dijual oleh Indosemen diantaranya ada Portland semen jenis 1, 2, dan 5 untuk pengaplikasian pada beton, tipe PCC yang umumnya digunakan untuk konstruksi dan pembangunan rumah, kemudian tipe OEC untuk penyekat pada pengeboran sumur minyak, lalu semen putih dan ecian putih. Gitu. Produk yang beragam ini membuat Indosemen memiliki diferensiasi produk yang lebih tinggi sehingga berdasarkan produk diferensiasi ancaman pendatang baru termasuk tinggi karena setiap perusahaan pasti selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap produknya dan ini harus menjadi perhatian bagi PT Indosemen. Lalu kita lihat lagi berdasarkan switching cost atau biaya peralihan gitu ya, switching cost yang dikeluarkan oleh konsumen ini bisa jadi besar untuk konsumen skala besar seperti distributor karena dibutuhkan biaya peralihan seperti biaya promosi produk baru, lalu bisa juga persaingan harga dengan distributor lain. Namun untuk konsumen dengan skala yang lebih kecil seperti supplier, pabrikan, proyek, dan rumah tangga, switching cost yang dikeluarkan tidak terlalu besar sehingga berdasarkan switching cost, ancaman pendatang baru tergolong menengah atau sedang. Lalu kita lihat lagi berdasarkan akses to distribution channel, Indosemen memiliki saluran distribusi internal dengan tersedianya pabrik dan terminal di beberapa area strategis untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan distribusi. Jadi untuk distribusinya sendiri sudah sangat kuat karena Indosemen sudah melebarkan sayapnya di seluruh Indonesia. Lalu akses bagi pendatang baru untuk masuk ke saluran distribusi perusahaan yang sudah ada dalam industri semen akan susah. Jadi berdasarkan akses to distribution channel, ancaman pendatang baru termasuk rendah. Dan yang terakhir kita lihat berdasarkan regulasi. Dalam regulasi pada industri semen ini sudah diatur di Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang industri semen. Nah, isi peraturan ini adalah industri harus menetapkan keselamatan dan kesejahteraan kerja serta lingkungan atau K3L, lalu memelihara alat produksi dan melakukan pemanfaatan pengelolaan limbah. Nah, semua hal ini sudah dilakukan oleh PT Indosemen. PT Indosemen selalu melakukan pengolahan limbah B3-nya, merius limbah-limbah yang sekiranya masih bisa digunakan dan mengirim limbah yang sudah tidak bisa digunakan ke perusahaan lain yang bisa memanfaatkan limbah tersebut dan selalu mengutamakan zero waste pada limbah hasil produksi semen. Di tahun 2021 juga terbukti kalau misalkan 3 pabrik Indosemen meraih penghargaan proper hijau. Dan kalau kita ketahui pemerintah mulai membatasi pendirian pabrik baru dikarenakan terjadi oversupply semen yang masih besar. Ini terjadi dari tahun 2021 dan di tahun 2022 meningkat gitu ya nilai oversupply semen sehingga berdasarkan regulasi ancaman pendatangan baru untuk masuk ke industri semen termasuk lemah. Kita masuk ke faktor yang kedua ada rivalry among existing firm. Kita lihat pertama ada jumlah pesaing. Saat ini pesaing yang terdaftar di BI sebetulnya ada 6 perseroan saja untuk industri semen. Tapi beberapa pendatang baru mulai masuk ke industri ini. Ada beberapa produk ya, diantaranya semen merah putih, diproduksi PT Semen Indo Gemilang, lalu semen Singa Merah dari PT Semen Imasco Asiatik, dan semen Kont, juga semen Garuda yang diproduksi oleh PT Juisin Indonesia. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan distribusi semen itu sudah cukup besar di Indonesia dan persaingannya semakin tinggi. Jadi berdasarkan jumlah pesaing, rivalry among existing firm termasuk tinggi. Lalu untuk perbedaan kualitas, produk yang dihasilkan dalam industri semen saat ini sudah memiliki diferensiasi satu sama lain walaupun tidak terlalu signifikan ya. Produk semen 3 roda ini memiliki kualitas material yang mudah kering, memiliki daya tekanan bagus sehingga mudah merekat dan jenis semen yang variatif berdasarkan fungsi. Untuk produk kompetitor, ada juga yang memiliki keunggulan pada tipe PVC yang lebih tahan asam, lalu ada juga yang menggunakan bahan AS sebagai campuran pembuatan semen supaya hasilnya lebih lembut.
Lalu ada juga hasil penelitian yang melakukan daya uji kuat selama 28 hari dan terbukti kalau ternyata semen 3 roda lebih kuat dibandingkan kompetitor. Lalu dapat dikatakan juga bahwa produk semen Indosemen memiliki kualitas yang bersaing. Berdasarkan perbedaan kualitas ini, rivalry among existing firm termasuk middle karena produknya belum begitu terdiferensiasi dan masih terus melakukan inovasi supaya tidak kalah oleh kompetitor. Lalu untuk faktor yang ketiga ada trade of substitute product. Dilihat dari kinerja harga, jadi untuk ancaman dari produk substitusi itu adalah campuran batu bata merah dan pasir yang digunakan sebelum kemunculan semen. Nah, produk pengganti ini sudah jarang digunakan untuk pengerjaan bangunan karena kurang praktis. Karena harus disaring dulu, lalu dilakukan pengadukan, dan pasti hasil keringnya juga lebih lama. Tapi berdasarkan segi harga, pembelian batu bata merah dan pasir cenderung lebih terjangkau. Jadi berdasarkan kinerja harga, ancaman produk substitusi termasuk tinggi. Tapi untuk berdasarkan switching cost buyer atau biaya peralihan yang harus dikeluarkan oleh pembeli, biaya peralihannya ini sangat besar karena produk pengganti kurang praktis tadi yang sudah dijelaskan. Jadi bagi konsumen ini apabila melakukan proyek harus melakukan pencampuran batu bata merah dan pasir sehingga memakan waktu yang lebih lama. Lalu campuran batu bata merah dan pasir ini kurang kuat sebagai bahan pembuatan bangunan sehingga menambah kos perawatan bangunan. Jadi berdasarkan switching cost buyer, ancaman dari produk substitusi ini termasuk lemah. Lalu untuk kecenderungan pembelian dilihat saat ini sudah hampir tidak ada proses pembuatan bangunan yang menggunakan campuran batu bata merah dan pasir sebagai pengganti semen. Dari segi harga jual memang produk substitusi ini lebih tinggi, tapi pertimbangan segi waktu, kos pegawai, hasil dari produk pengganti perlu dipertimbangkan. Jadi berdasarkan kecenderungan pembeli, ancaman dari produk substitusi termasuk lemah. Kita masuk ke faktor lainnya, yaitu bargaining power of buyer atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Dilihat pertama dari jumlah pembeli. Pembeli biasanya melakukan pembelian produk semen dalam jumlah cukup besar adalah distributor ya. Tadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, pangsa pasar semen di seluruh Indonesia ini sudah cukup besar, 26%, dan dinominasi oleh Pulau Jawa sebesar 72%. Lalu didukung juga dengan aset operasional perusahaan yang tersebar sehingga memungkinkan jumlah konsumen yang tinggi gitu ya. Dan pembeli dalam industri semen juga dapat berasal dari toko penyalur, pabrikan, proyek, dan rumah tangga. Untuk jumlah pembelian yang dilakukan pembeli perusahaan biasanya tersebar dan tidak bergantung pada hanya satu pembeli saja, terutama bagi perusahaan yang sudah mempunyai jangkauan distribusi ke seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan jumlah pembeli, kekuatan tawar-menawar pembeli ini termasuk tinggi karena pembeli bisa menentukan mana yang lebih baik untuk ia gunakan, yang lebih worth it, yang lebih masuk akal untuk dibeli. Lalu untuk faktor lainnya, kita lihat berdasarkan switching cost pada produk lain. Biaya peralihan yang dikeluarkan oleh pembeli jika beralih untuk membeli produk ke perusahaan lain termasuk cukup besar, terutama untuk bisnis yang skalanya besar seperti distributor perusahaan yang apabila beralih ke perusahaan lain akan membutuhkan kos tambahan untuk pemasarannya, lalu untuk harga tawar-menawar karena biasanya untuk distributor tidak serta-merta mendapatkan harga murah, biasanya ada loyalitas yang mempengaruhi harga. Lalu untuk konsumen proyek yang skalanya lebih kecil, pabrikan dan rumah tangga, switching cost yang dikeluarkan tergolong kecil. Jadi berdasarkan switching cost pada produk lain untuk buyer termasuk middle karena ini tergantung oleh skala bisnisnya. Lalu untuk faktor lain adalah akses terhadap informasi. Jadi berdasarkan hasil survei asosiasi, ternyata penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 215 juta orang pada periode 2022 hingga 2023. Dan jumlah pengguna internet meningkat 2,6% dibanding periode sebelumnya. Sehingga berdasarkan akses terhadap informasi, harga tawar-menawar, kekuatan tawar-menawar antar pembeli tergolong tinggi. Lalu ada faktor lain masih di bargaining power of buyers. Kita lihat loyalitas dan daya beli konsumen. Jadi loyalitas dan daya beli konsumennya termasuk tinggi karena
hubungan yang kuat antara Indosemen dengan mitranya menumbuhkan sikap loyal terhadap produk. Lalu dari segi harga, Indosemen memang cukup mahal ya, tapi dia memiliki produk dengan harga terjangkau yaitu semen Raja Wali. Gitu. Lalu semen 3 roda juga memiliki harga yang di atas pesaing seperti Coach, semen Gresik, dan semen Merah Putih. Walaupun begitu, kualitas yang ditawarkan semen 3 roda tergolong tinggi sehingga produknya masih digunakan hingga saat ini karena worth it gitu ya. Lalu untuk dari sisi daya beli konsumen di tahun 2023, proyek infrastruktur dan pembangunan mulai tumbuh kembali pasca pandemi Covid. Bahkan pemerintah sendiri mengeluarkan melebihkan APBN negara sebesar 8% untuk infrastruktur. Lalu tumbuhnya industri semen di tahun ini disebabkan dengan pembangunan IKN yang dimulai di tahun 2023. Nah, berdasarkan loyalitas dan daya beli konsumen, bargaining power of buyers tergolong tinggi karena ya tadi buyers bisa menentukan mana yang dia pilih dan sekarang pertumbuhan ekonomi sudah mulai tinggi. Lalu berdasarkan kemampuan melakukan integrasi vertikal, jadi integrasi vertikal ini memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, atau pesaing. PT Indosemen sendiri terus mengupayakan integrasi vertikal di bidang beton siap pakai dan agregat. Nah, integrasi ini mampu memperkuat bisnis beton siap pakai, terutama yang memiliki kualitas tinggi demi mempengaruhi permintaan proyek infrastruktur. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan Indosemen memiliki beberapa anak perusahaan yang berperan sebagai supplier dan juga distributor, sehingga kemampuan melakukan integrasi vertikalnya ini cukup tinggi. Gitu. Next, kita lanjut ke faktor lainnya yaitu bargaining power of suppliers. Berdasarkan dominasi pemasok, jadi kalau untuk dominasi pemasok terhadap perusahaan semen ini masih tergolong sedang, karena bahan baku cenderung merupakan bahan yang cukup mudah dicari sehingga banyak pemasok yang bersedia untuk mensuplai. Untuk barang-barang yang sifatnya kritikal seperti mesin produksi dan main equipment lainnya masih bergantung pada pemasok besar dari Denmark dan Jerman. Nah, berdasarkan dominasi pemasok, bargaining power of supplier ini tergolong middle. Lalu ketersediaan produk substitusi. Jadi bahan baku utama dari pembuatan semen kan ada kapur, tanah liat, bahan bakar, lalu batu bara, iron oxide, dan juga gipsum. Nah, ini tuh masih belum dapat digantikan oleh produk penggantinya. Sedangkan untuk bahan baku alternatif seperti fly ash, valley ash, bottom ash, gipsum, lalu copper slate, ada clay alumina dan pepper slate masih ada produk penggantinya, sehingga untuk ketersediaan produk substitusi ini masih low karena untuk bahan baku utamanya itu belum ada produk substitusinya. Selanjutnya berdasarkan highly different produk, jadi barang yang dijual oleh pemasok dalam industri ini tergolong barang yang umum dan tidak terdiferensiasi, sehingga perusahaan semen tidak terlalu membutuhkan barang atau bahan dengan kriteria khusus. Nah, biasanya juga perusahaan sudah memilih pemasok yang memiliki barang yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi tidak ada diferensiasi produk yang mencolok pada bahan baku pembuatan semen. Lalu beberapa perusahaan semen juga tidak melakukan pembelian dari satu pemasok melebihi 10% dari jumlah pendapatan perusahaan. Jadi berdasarkan highly different product, bargaining power of supplier tergolong low. Selanjutnya, kekuatan forward vertical integration. Jadi integrasi vertikal dalam industri semen dengan pembeli masih dikategorikan cukup rendah. Karena pemasok bahan baku perusahaan masih menjual item yang masih terkonsentrasi pada satu atau beberapa bahan baku pembuatan semen saja. Namun jika dilihat dari pemasok mesin produksi berasal dari luar negeri kan, jadi masih susah untuk berintegrasi dengan pembeli di Indonesia. Jadi untuk kekuatan forward vertical integration-nya masih tergolong low. Kita masuk ke faktor yang terakhir adalah relative power of other stakeholders. Di sini kita lihat dari sisi pemerintah, ternyata konsumsi semen di Indonesia ini sebesar 229 kg per kapita jika dibandingkan dengan konsumsi semen di Tiongkok sebesar 1.774 kg per kapita. Ini masih sangat jauh. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pertumbuhan industri semen dalam negeri dengan meningkatkan perkembangan
untuk pembangunan infrastruktur dan properti dalam negeri serta meningkatkan belanja pemerintah. Tadi sudah dijelaskan di tahun 2023 ini pemerintah menaikkan dana untuk infrastruktur dari APBN sebesar 8%. Dan PT Indosemen ini menjadi salah satu pensuplai semen pada proyek IKN. Jadi berdasarkan pemerintah, dari sudut pandang pemerintah, relative power of other stakeholder termasuk tinggi. Selanjutnya untuk pemegang saham, ternyata komposisi pemegang saham masyarakat dari PT Indosemen ini di bawah 5% dan sisanya dipegang oleh institusi, baik institusi lokal atau institusi internasional gitu. Dan di tahun 2021 Beechwood Omnia, yaitu entitas anak Heldenberg Cement Group, menguasai 51% saham dari perseroan, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini menjadi pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali di perseroan. Ini ada kelompok pemegang sahamnya tadi. Lalu kita masuk ke analisis kekuatan industri semen bagi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Dengan melakukan bobot dan rating score, dengan argumentasi dan justifikasi yang disesuaikan dengan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisis kekuatan industri semen, PT Indosemen Tunggal Prakarsa memiliki total nilai skor 3,425. Lalu selanjutnya kita masuk ke perencanaan strategi perusahaan. Ada yang pertama ada strategi korporasi dengan melakukan vertical integration dan horizontal integration. Untuk vertical integration terdapat backward integration dengan raw material, salah satunya dari PT Tara Batu Manunggal yang merupakan anak perusahaan Indosemen ya. Lalu forward integration dengan memanfaatkan 9 terminal untuk 18 distributor yang tersebar di Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Lalu untuk mencapai pengecer retail, Indosemen juga mengembangkan aplikasi Tiromex untuk mempermudah pengeceran, melakukan pemesanan dan terhubung dengan Indosemen. Lalu untuk horizontal integration-nya melakukan ekspor ke China dan Filipina serta berbagai negara Asia lainnya. Namun di awal 2023 ekspor semen mengalami penurunan 23,8% sehingga Indosemen dapat melakukan penekanan penjualan pada pasar domestik yang lebih potensial untuk saat ini. Selanjutnya strategi bisnis. Ada strategi komparatif dan maksudnya strategi kompetitif dan strategi kooperatif. Untuk kompetitif bisa dilakukan cost leadership dengan menciptakan produk ekonomis yaitu Raja Wali untuk persaingan harga, lalu menerapkan konsep industri 4.0 pada pabrik untuk meningkatkan 5-6% produktivitas. Lalu dilakukan juga diferensiasi produk untuk menawarkan produk yang beragam, tidak hanya semen saja namun beton siap pakai juga. Lalu untuk strategi kooperatifnya melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan sebagai penyedia bahan semen, RMC, dan agregat. Lalu ini untuk strategi fungsionalnya, melalui pemasarannya, Indosemen menjalani hubungan baik dengan pelanggan melalui sejumlah kegiatan. Lalu terus meningkatkan komunikasi dua arah juga dengan pelanggan melalui media digital, dengan aplikasi Tiromex, dan ada platform komunitas juga. Ini untuk segmenting, targeting, dan positioning dari strategi dari PT Indosemen. Jadi untuk segmentasi produknya ini adalah semen curah dan semen sak ya. Untuk segmentasi pasarnya ini sektor retail dan non-retail. Lalu untuk targetnya adalah proyek atau eceran menjadi target Indosemen karena 70% penjualannya berasal dari sini. Lalu untuk pasar global ada Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sedangkan untuk positioning dikenal sebagai produsen semen terbesar kedua di Indonesia yang berkualitas dengan varian produk yang beragam. Lalu berdasarkan faktor keuangan, maksudnya berdasarkan fungsional keuangan, dilihat dari struktur modal, perseroan memiliki struktur modal yang kuat, lalu memiliki aset lancar sebesar 10,29 miliar, yaitu sebesar 40% dari jumlah aset. Sedangkan untuk dividennya selalu dilakukan setiap tahun dan paling lambat itu 30 hari setelah pengumuman. Lalu melakukan kebijakan dividen konstan payout ratio dividen policy dengan membagikan dividen berdasarkan pada presentasi tertentu dari pendapatan perusahaan. Lalu perseroan juga tidak menjalankan program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Kalau kita lihat selanjutnya berdasarkan fungsional operasional.
Dilihat dari sisi operasinya, selalu menekankan penggunaan bahan bakar fosil dan menggunakan bahan bakar alternatif. Pendistribusian juga dilakukan dengan berbagai moda transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Lalu dari sisi kompetitor, kompetitor dengan market share yang tertinggi masih ada pada Indosemen, dan yang kedua adalah maksudnya kompetitor pada market share tertinggi pada PT Semen Indonesia dan Indosemen pada posisi kedua. Untuk labor, Indosemen memperkerjakan 5.600 orang karyawan di tahun 2018 dan memenuhi hak pekerjanya. Lalu untuk dari sisi customer, pangsa pasar domestik sebesar 26% yang didominasi 72% dari wilayah Jawa. Untuk strategi fungsional terakhir adalah dari sisi SDM. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur ketenaga kerjaan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selain itu, perusahaan juga memprioritaskan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 bagi karyawannya. Untuk memajukan SDM, Indosemen juga menekankan penerapan aspek ketenaga kerjaan dan hubungan industrial yang berhubungan dengan kesetaraan gender, lalu kesetaraan program pendidikan dan pelatihan, remunerasi, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.